Bapak Ibu, Shalom. Kita bertemu lagi di I5, Immanuel 5 Minute. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Cindy Cecilia Tumbelaka Van Munster. Dan kiranya renungan yang Ibu Pendeta bawakan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, tanpa perlu menunggu berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita dengarkan dan saksikan renungan berikut ini. Saudara, kalau kita menyimak baik-baik pembacaan Alkitab malam hari ini, sebenarnya kapan tepatnya Sakeus mulai terpanggil untuk bertobat? Apakah baru ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya? Kalau kita simak, sebetulnya tidak. Dia berusaha melihat Yesus ketika Yesus datang, itulah awal dari pertobatannya. Ketika dia mendengar bahwa Yesus datang, dia berusaha untuk melihat Yesus walaupun dia harus naik ke atas pohon. Kenapa ia ingin melihat Yesus? Mungkin karena dia sudah mendengar bagaimana cara Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada banyak orang. Itulah mengapa ketika Yesus tiba di rumahnya, Sakeus langsung berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sakeus tidak hanya menyesali perbuatannya di masa lalu, tapi dia berusaha untuk memperbaiki. Dia berusaha bertanggung jawab. Tapi sayangnya, niat Sakeus untuk bertobat tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat sekitar. Masyarakat yang ada menunjukkan sikap bahwa sekali Sakeus dikenal sebagai orang yang berdosa, maka ia akan seterusnya menjadi orang yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada banyak dari kita yang ingin bertobat, tapi tidak cukup mendapat dukungan dari orang-orang sekitar. Kita memang ketika melihat orang yang berdosa, dalam tanda kutip, seolah-olah kita juga tidak pernah berdosa, kita tidak jemu-jemu untuk menasehati. Tidak putus kita mengingatkan, bahkan kita menuntut mereka untuk bertobat, untuk berubah. Tapi sayangnya, anggapan kita terhadap orang itulah sebenarnya yang membutakan mata kita dari perubahan yang sedang ia kerjakan. Jangan-jangan orang-orang seperti mereka sebenarnya sedang berusaha mengerjakan pertobatan mereka, berusaha mengubah hidup, berusaha melakukan yang terbaik untuk benar-benar memperbaiki dan bertanggung jawab terhadap masa lalunya. Tapi kitalah yang tidak pernah melihat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, malam ini mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus peka terhadap kerinduan orang yang mau bertobat. Dia datang untuk menguatkan tekad orang yang mau bertobat, dan dengan dia datang duduk menumpang di rumahnya, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berpihak kepada kita yang mau berusaha memperbaiki hidup, sekalipun keberpihakannya itu mengundang respon sinis dari orang pada umumnya yang tidak pernah merasa pernah berbuat dosa. Bapak, Ibu, malam ini coba kita ingat-ingat orang-orang di sekitar kita yang menurut kita sebetulnya mereka mau bertobat. Ingat dan doakanlah supaya besok kalau kita bangun menjelang hari yang baru, kita akan memperlakukan mereka dengan cara yang lebih baik. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan malam hari ini. Ingatlah mereka yang sebenarnya sedang berusaha untuk bertobat, berusaha untuk mengubah hidup, supaya besok kita memperlakukan mereka sebagaimana Yesus memperlakukan orang-orang seperti itu. Ada berpihak dalam pertobatan mereka. Amin.